Loh, bulan ini aku ke Jakarta guys, cuma aku ya nggak ngomong karena apa yo? Jangan salah dit, aku biasa nyiapin alba atau asistensi di hari Minggu sama Wah beda kampus guys, kayaknya. Soalnya kalau di nggak tahu lah aku. Karena nanti diserbu apa itu tadi? Karena nanti diserbu. Enggak juga sih guys. Kak bikin velocity Jawa itu apa ya artinya ya? Cara uncrush dari teman sekelas. Ya wes tunggu lulus wes, salahmu. Kita lihat guys, draft pick EVOS lawan Bigetron. Kita lihat di sini EVOS mendapatkan Harit. Kemudian di sisi Bigetron, waduh dapat Kalea dan juga Zuxin guys. Lumayan nih, Bigetron dapat Kalea dan juga Zuxin. Di sebelah kiri EVOS, oke, Albert dapat Suyo dan Suelo dapat Yve guys ya. Karena tadi dari Bigetron mereka ban 3 hero Albert guys, Hayabusa, Joy, dan Fanny. Di sisi EVOS mereka ban Masha, Chip, dan juga Loi. Bang Dit di channel WA-mu kok turun pengikutnya ya. Saya sudah berusaha guys, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. I've tried. Di TikTok, di IG juga turun kok. Jadi ya gimana? Mungkin ada beberapa orang yang berharap aku bikin suatu konten, tapi mungkin aku nggak tahu ya aku ya. Ya gitulah guys, namanya guys, mempertahankan sesuatu yang besar tuh cukup susah guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang masih bertahan ya guys ya. Cara bagi waktu latihan dan belajar latihan apa? Kapan foto? Tunggu ya, buat kau tadi yang ngetik itu, tunggu ya. Tadi coba pakai jaket yang krem, mana ada jaket krem, Rek? Setel lagu gak? Wih, kasar bet orang ini. Syarat jadi asdos apa, Dit? Aku gak tahu ya, tapi beberapa tuh kalau di yang aku tahu sejauh ini, karena aku juga baru kuliah berapa semester guys, bukan yang sepuh dan mengetahui tentang ITB banget. Biasanya syarat buat jadi asisten tuh, ya mau jadi asisten dosen atau asisten praktikum, biasanya ya yang aku tahu ya minimal nilainya itu, nilai di mata kuliah itu ketika kita ngambil dulu itu minimal AB guys, atau A ya malah ya, atau minimal A ya bahkan ya. Seingat aku di situ guys, minimal AB atau A udah itu syarat yang paling utama. Terus sisanya ya udah administrasi. Tapi syarat utamanya itu nilainya harus AB atau A, dan dengan mendapatkan AB atau A-nya itu bukan dari ngulang gitu. Kan biasanya ada orang yang ngulang terus dapat A gitu. Nah itu nggak masuk ke, maksudnya nggak eligible ke syaratnya gitu lah. Yang aku tahu syaratnya itu aja sih guys, syarat utamanya ya. Terus sisanya ya paling apa ya, kayak mungkin bikin motivation letter atau gimana, karena tiap matkul juga beda gitu cara buat apply jadi asistennya. Ada yang beberapa juga langsung dari dosennya gitu, karena mungkin udah percaya atau gimana, nggak tahu. Tapi seandainya pun dipilih langsung dari dosen, pasti tetap karena nilai sih guys, minimal AB itu atau A gitu. Jadi nggak sembarang bisa langsung ya sih, namanya juga asisten. Jadi asisten praktikum juga sama kayak gitu. Cuma kalau asisten praktikum tuh syaratnya lebih syarat dan jalur seleksinya lebih ketat lah daripada asisten mata kuliah. Aku belum pernah jadi asisten praktikum guys, paling semester 6 atau 7 lah. Kita lihat aja lah bisanya kapan.
Kemarin aku ke ITB study tour apa iku mau? Ditanyain kamu atkelnya Kadit ya, soalnya dari Malang. Oh, halo halo. Oh, kamu SMA Negeri 4 Malang bukan? Yang tadi ngomong habis study tour. Anak Stetsa bukan? Stetsa tuh SMA Negeri 4 Malang kan? Atau aku salah? Oh iya bener, soalnya aku kemarin lihat ada bisnya SMA 4. Berarti bener. Dit Excel ngefans sama kamu memang guys dari dulu guys. Ya udahlah ya. Oke, next. Pick hero ternyata dari Bigetron Anavel mengambil jungler Hanzo guys rupanya guys. Dan dari kiri EVOS ngeband di arah Granger dan juga Beatrix. Dan dari Bigetron ngeband ke arah Badang dan Hylos. Mau mematikan dari sisi XP lane-nya. Dan untuk dua pick terakhir dari kanan dari Bigetron ternyata ambil Poveus untuk mengcounter Harit dan juga Suyo mungkin. Dan ada one juga untuk dipakai dari Eman. Terus dari sisi EVOS ternyata mereka ambil edit buat Natko karena lawan Onyx kemarin si Natko pakai edit. Dan buat roamernya ada Gatot Kaca, Pak. Buat Gatot Kaca mungkin buat nge-counter dari Poveusnya. Karena tadi kan Poveus dulu baru dia response pick ke Gatot Kaca. Dan buat one-one-nya ini lumayan ini sih. Lumayan surprise pick, bukan surprise pick, lebih ke ya benar surprise pick karena Poveusnya udah diamanin sama Bigetron juga gitu. Jadi cukup susah buat nge-counter one-one dari EVOS-nya guys. Kita lihat aja gimana bakal berjalan gamenya. Kalau dari aku karena Poveusnya dipegang Luke dan dari kiri dipegang Natko untuk editnya. Aku masih pegang kiri sih guys, karena aku ngelihat tapi di kanan Moreno masih pakai Zuxin ya. Kemarin Moreno Zuxin ini yang ngedominasi RRQ soalnya. Kenapa nggak di-ban ya sama EVOS ya? Soalnya EVOS lebih mengutamakan Harit. Apakah Harit Erlan atau Zuxin Moreno? Kita lihat. Kalau menurut aku prediksi, wah ini susah sih guys, sama-sama power pick semua guys. Aku lihat 5 menit pertama dulu lah baru prediksi. Ya guys ya, 5 menit pertama dulu baru prediksi ya. Sumpah Muhammad aku nonton MPL guys. Kayaknya beberapa dari kalian masih nggak terlalu tahu. Benefit jadi Asdos. Benefit jadi Asdos tuh paling yang pertama ada ya teman-teman jadi lebih dikenal dosen udah pasti. Kalau misalkan teman-teman jadi Asdos terus performanya juga bagus, pasti bisa dibilang bakal jadi apa ya, bisa dibilang tuh kayak kepercayaan dosen gitulah. Udah dikenal lah ya, bisa dibilang. Karena teman-teman tuh kalau misalkan apa ya, performanya bagus dan baik di mata satu dosen, pasti dosen itu nggak mungkin nggak ngasih tahu ke dosen lain gitu loh. Dan sama halnya juga kalau misalkan teman-teman kayak apa sih istilahnya, kayak melitik, kayak ini nggak niat kuliah gitu, walaupun cuma di satu dosen, bisa jadi dosen lain juga bakal tahu tentang performa kalian gitu. Jadi gitu sih guys, buat benefit yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman jadi bisa belajar lagi tentang mata kuliah yang udah dilewati itu karena jadi Asdos. Karena jujur menurut aku kuliah nih apa ya, gampang lupa gitu matkul semester sebelumnya karena sangat banyak yang dipelajari guys. Bisa jadi kalian nih semester 4 selesai, 1 bulan libur, terus ditanyain lagi yang kemarin apa udah lupa gitu. Walaupun mungkin pada saat ujian sebelumnya udah bisa ngerjain segala macam lancar, tapi sebulan kemudian pas liburan bisa jadi udah lupa gitu. Bukan lupa sih, lebih ke apa ya, muscle memorinya hilang gitu. Tapi kalau diasah lagi kan bisa kembali lagi ilmu-ilmunya. Gitu guys. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, memperbanyak pengalaman dan CV aja sih, itu yang paling bagus. Kalau dibilang apakah asisten itu dapat uang atau enggak, menurut aku dapat ya. Tapi apakah itu tujuan utamanya? Ya tergantung orang-orang lah ya.
Tapi kalau misalkan teman-teman cuma ngelihat di uangnya gimana takutnya malah lupa gitu tujuan sebenarnya kan. Ya aku juga nggak tahu sih, tujuan orang kan mungkin beda-beda ya, tapi jangan terlalu ngelihat di uang lah. Wih, Dit Maxwell sudah hari ini ya guys. Selamat buat Maxwell. Dan Excel masih di sini nggak Excel? Ujian Sel, oh bosnya malah nonton live ya Wong. Coba kita cek ya apakah di Twitternya nambah lagi. Tadi sekarang sepi aku ke TikTok. Ya udah beneran dibaca UNER cuy. Wah, aku nggak bisa terlalu bantuin sih guys kalau UNER. Ini tadi yang nanya ini kan, tips maba itu kan. Paling kalau secara general buat maba tuh tipsnya adalah paling ya yang mungkin hal yang paling bisa aku kasih ke teman-teman adalah hilangkan perasaan bahwa kita sudah mengetahui semuanya gitu guys. Kita sudah mengerti tentang semua ilmu yang bakal ada nanti di kuliah gitu. Karena kalau kita ngerasa kayak gitu, kita jadi susah buat belajar, kita susah buat menerima hal baru gitu kalau kita ngerasa udah bisa segala macam. Karena kalau emang teman-teman udah bisa, udah ngerasa bisa dan nggak perlu belajar, ya nggak usah kuliah lah. Karena kita kuliah karena kita pengen belajar kan gitu kan. Paling itu sih yang paling utama. Sisanya ya menyesuaikan jurusan masing-masing. Kadit crushku ketua kelas, dek. Kadit, kalau cewek yang confess dulu menurutmu gimana, salah nggak? Nggak sih. Ya enggak sih yes. Ya emang kenapa sih kalian tuh harus menyimpan atau membudayakan stereotip kalau yang confess tuh harus cowok gitu. Ya kalau cewek juga why not, dan kenapa salah gitu. Nggak ada masalah. Begitu ya Geye. Kadit kenapa gak jualan batik aja? Oh rek tiba-tiba jualan batik rek. Gak ngerti aku. Bikin Velocity ITB, dit Velocity ITB ki apa rek? Kadit kenapa ikhlas itu susah? Karena sebelumnya kita merasa sesuatu yang kita ikhlaskan itu adalah milik kita selamanya gitu. Kalau kita sudah menganggap sesuatu adalah milik kita selamanya, nah itu udah bahaya tuh guys. Aku sambil nyetel lagu aja ya guys. Kadit sudah bersyukur gak hari ini? Alhamdulillah sudah guys. Teman-teman juga yang belum bersyukur hari ini jangan lupa ya guys ya. Like Kadit teman-teman, benar tuh guys. Jangan lupa juga nonton ke YouTube aku guys. Kadit tadi aku lihat kamu di Salman. Aku hari ini nggak ke Masjid Salman guys. Salah orang berarti. Aku tadi ke ITB cuma di bagian utara doang. Terus kalamat udah pulang. Salah orang tuh, jangan-jangan tuh. Atau ke teman-teman lihat ini, doppelgangerku. Dapat bocoran cash COCS 2 ya, dapat nggak ya? Bisa-bisanya kau anggapku bahagia, tak jelas aku kecewa. Kemarin beliau POTS foto. Apa POTS? POTS. What is POTS? Berarti kalau aku confess ke kamu boleh ya dit? Ya wes karepmu rek.
Apakah ada yang tadi kamu kok goyang-goyang iki lo phone holder lo nggak tak tempel soalnya Rek. Karena aku pengen biar bisa dia pindah-pindah tempat. Popcornnya udah habis, boleh di refill guys, dibeli lagi popcornnya, yuk yuk yuk. Dah sakit sebenarnya bisa-bisanya kau anggapku bahagia, tak jelas kau kecewa. Ku harus segera pergi, tapi kau tinggal aku pergi. Ku tertawa, sakit sebenarnya bisa-bisanya kau anggapku bahagia, tak jelas aku kecewa. Sekuat kuatnya tak mungkin sama. Dik, masku besok UTBK ya. Buat yang UTBK juga semangat ya guys ya. Jangan lupa istirahat, jangan malam-malam tidurnya. Fun fact, aku waktu UTBK dulu dapat jadwal hari Jumat pagi. Aku kemarinnya tuh malamnya, Kamisnya tidur jam 8:30. Waduh. Kita full Juicy Lucy guys. Yes, apapun lagunya lah. Kalau suka sama yang beda agama too much nggak? Kalau suka doang mah ya udah guys. Tak bisa ku menghubungimu, kau sedang dengan dirinya. Tak rahasia, apakah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku. Gak ono popcorn aneh telo goreng. Ya wis gak apa-apa rek. Amarahku karena kau paling tahu. Ngaco mikir. Yang kau beri hanya mimpi. Lantas kali bisa ajarin kripta ritem. Ya gitu apa kok. Kau telah terikat janji, keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Oh, baru kadit kalau naksir dosen too much nggak? Ngaco rek, mikir kok kau sing bener ngene rek ngomong rek. Nggak sing bener ngomongnya. Sudah malam atau sudah adakah yang gantikanku? Sudah ada yang gantikanmu. Akun gue kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Padahal ku tahu kau telah terikat janji, keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah aku tak tahu, akankah akan sehat menyadarkanku. Like live Kadit teman, ya guys, setuju. Kadit mukanya berubah apa orek? Berubah apa orek? Aku nggak oplas ya, ngawur ya kamu.
Tips belajar buat KSM, hafalin unsur-unsur dalam Al-Quran guys. Utama itu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku. Duh, aku sambil nonton MPL rek, sorry rek. Seru sekali. Mandu ada asramanya nggak? Ada guys. Mars madrasahnya mana? Tahu, cari sendirilah. Cara pintar dalam 60 detik gimana? Nggak tahu. Tak tepati tampar aku di pipi. Dit, emang bener COC ada S2. Lah waktu itu kan udah ini guys, cari-cari ini udah open recruitment yang setelah AUC itu. Cuma nggak tahu kapan tayangnya. Syutingnya aja aku nggak tahu kapan. Kamu award di BIB? Aku enggak guys, aku bukan award di beasiswa Indonesia. Beasiswa BIB itu apa ya panjangannya? Dan tinggalkan dirinya. Bangkit. Enggak, aku bukan guys. Teng 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 teng. Hari ini janji, esok mesti lupa. Tetapi hati tak tepati tampar aku di pipi. Doain aku lolos pilihan 1 SNBT. Kamu pilihan satunya di mana emang? Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewaku yang tak lama berdosa. Ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Bukan ku tak berupaya. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewaku yang telah lama berdosa. Ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata. 3 tahun tak terasa, masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. Cara mengatasi bimbang pengen pindah jurusan di semester muda. Semester muda tuh semester berapa dulu guys? Semester 2 atau 4 atau 6? 6 gak muda sih. Atau malah baru lulus. baru lolos ini SNBP maksudnya. Selesai ujian apakah libur dit? Wah tidak guys, lanjut kuliah. Maaf telat ketua. Wah ini siapa ini? Semoga Kadit nge-live jam 9.10 MYT. MYT itu apa? Oh Malaysia. Malaysia tuh jarak 1 jam.
Tapi awakmu joinnya 10.20 MYT gitu berarti. Ya Allah. Bilangnya semoga jam 9.10. Joinnya 10.20. Wah, gak bisa nih, gak bisa dibiarin nih. Datang senyuman yang ku suka, sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kalau aku Senin jadi petugas upacara. Semangat, semangat. Cinta sia. Suka duka jadi ketua divisi, nggak di live ini guys, jangan guys. Jangan di live ini guys. Takut aku. Lupa bahwa lupakannya tak mudah. Sorry. Dia ku tak bisa. Udah minum berapa botol hari ini? Ini botol keempat. Berarti udah 3. Dekat dengan diriku, kelemahanku nyatanya di hati titikku ini. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Seketika kembali ku jatuh cinta. Dia sangat air mata. Sorry guys, sambil nonton guys, MPL guys, maaf. Serius sih. Dredeg pol FS BTR iki, ndelok sama-sama imbang. Kondisinya sama-sama imbang guys. Sama-sama imbang. Imbang aja kok, pemborosan kata. Sama-sama imbang nih pemborosan kata. Cara mengatasi bimbang di jurusan saat semester 2, semester muda. Paling yang pertama perlu tanyakan kepada diri sendiri sih, apakah emang merasa perlu pindahnya tuh karena ngerasa nggak nyaman sama lingkungannya, atau nggak nyaman sama jurusan sama materinya. Kalau emang nggak nyaman sama jurusan atau materinya, sebenarnya bukan alasan untuk pindah. Tapi kalau nggak nyaman sama lingkungannya mungkin bisa jadi opsi gitu. Kayak lingkungannya nggak mendukung teman-teman buat berkembang di jurusan tersebut, mungkin bisa jadi konsiderasi untuk pindah karena masih semester 2 juga kan. Begitu guys. Jadi nggak selalu ketika kita merasa salah jurusan tuh langsung coping sistemnya langsung pindah gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu gitu cara mengambil keputusannya guys. Dan jangan lupa konsultasikan juga ke orang tua atau ke kakak tingkat, ke teman, ke seseorang yang lebih mengerti tentang hal-hal gitu. Atau mungkin ke orang-orang yang pernah pindah kampus juga gitu. Biasanya mereka lebih punya cerita yang bisa diambil gitu, bisa diambil jadi pelajaran juga gitu.
Kalau confess ke temen cowok ditolak gimana, Dit? Coba lagi guys, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dek. Tung tung tung. Bagi kita sudah beda, 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Tenang di rindu kita Coba tebak siapa saya, Moh. Aku gak kepengen ditipu-tipu maneh. Kok kayaknya aku tahu. Masa tak cari beneran. Bentar ya, ku cari kau. Kayaknya tahu. Kalau enggak ya udah lah, berarti bukan. Siapa yang jadi bahu saat kau tahu ada yang bisa. Oh ya, aku tahu. Menjaga dirimu yang kini tak di tanganku. Tapi kita juga beda, 6 jam lebih. Ikut COC lagi gak, Dit? Gak guys, ngapain guys? Gak daftar aku. Ngapain guys ikut lagi guys? Mau mengincar apa lagi? Kemarin sudah juara 3, emang apa lagi yang mau dikejar guys? Nanti kalau nggak dapet, kalau aku ikut lagi, aku tuh nggak jadi pressure gitu. Minimal juara 2, karena nanti kalau nggak juara, kalau di bawah juara 3, ini pasti banyak omong orang-orang nih. Ikut lagi cuma buat keluar pertama segala macam. Mohon guys, nggak usah melok mending sekalian. Saat kau perlu menangis terluka dipayungi. Dapetin juara 2 lah, mbok kira juara 2 segampang iku. Iya lek lawane podo, lawane yo gak harus opo kan yo. Turu dek. Madam Eva masih ada kali? Masih ada gak sih? Masih ada lah. Juara 3 aja susah. Nah itu bener tuh. Sekarang aku dan bertanya-tanya, siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu. Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku. Tips menghafal, Dit. Kalau aku tuh biasanya kalau mau ngafalin tuh guys, cari logikanya gitu guys. Logika dari yang mau kita hafalin tuh apa gitu. Misal ya, aku ada matkul namanya material. Dia tuh kayak ngafalin syarat sesuatu itu ya, unsur ininya harus lebih besar dari ini, unsur ininya harus lebih besar dari ini, unsur ininya harus berada di posisi ini. Kan kalau kita emang bener, kalau kita langsung ngafalin tiap poin-poin itu kan susah kan. Aku juga merasa susah gitu. Nah biasanya aku nyari logikanya gitu guys. Kenapa kok dia kayak gini gitu. Sebelum aku ngafalin tuh aku cari tahu dulu kenapa kok dia tuh kayak gini. Misal kayak misal kayak tabel periodik gitu. Kenapa kok si boron itu harusnya kayak gini, tapi kok malah yang BCNONALSIP. Kenapa kok fosfor beda sama boron gitu kan? Kan kita kalau ngafalin satu-satu kan susah kan. Ternyata logikanya adalah aku cuma cukup tahu, oh fosfor tuh golongan 5A, boron 3A gitu. Berarti kan gini, oh jadi dapat tuh. Jadi dengan aku tahu alasannya kalau boron tuh posisinya di golongan 3, itu tuh yang
mungkin 3 sampai 4 hal yang harusnya aku hafalin sendiri jadi nggak perlu aku hafalin gitu. Aku cukup tahu, oh boron tuh posisinya di sini, fosfor di sini, aluminium di sini, nitrogen di sini, udah gitu. Dan itu lumayan membantu sih. Jadi sesuatu tuh pasti ada logika dan alasannya gitu guys. Apalagi kalau teman-teman saintek ya. Saintek tuh sebenarnya bukan menghafal guys, tapi menganalisis. Jadi kalau misalkan teman-teman di saintek terus struggle menghafal, mungkin teman-teman perlu untuk cari cara lain, bukan cari cara lain sih, mengeksplor atau mengembangkan cara menghafal teman-teman gitu. Karena saintek tuh sebenarnya bukan menghafal tapi analisis. Kalau misalkan teman-teman di saintek tapi struggle di hafalan dan ngerasa kesusahan di hafalan, berarti mungkin masih ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah gitu. Bukan ditambah, dikembangkan lagi gitu. Begitu guys. Kalau buat Soshum, sorry aku tidak bisa berbicara banyak guys karena aku nggak ada pengalaman di sana. Mungkin tadi yang nanya ke aku anak-anak Soshum, anak-anak hukum, psikologi atau apa ya yang lain-lain. Ya mungkin jawabanku tadi tidak membantu kayaknya ya, jangan, bisa jadi karena aku juga less experience di bidang itu. Jadi tadi itu saran buat di bidang-bidang yang saintek dan analytical aja sih guys. Hadit, kamu jangan lupa minum air. Oke, terima kasih. Pagi ini lagunya hilang. Dit, aku lagi di kereta tapi pengen lihat apa itu tadi. Dit, aku lagi di kereta tapi pengen lihat live-mu. Ya wis, ini bisa ya apa sih? Dit pernah ke Mars gak? Pengen sih guys. Ya kita tunggulah, siapa tahu ada kesempatan untuk kesana. Kata yang ku rangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Kadit, aku adikmu, enggak dia adik. Yang ku rasakan, jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku, tuh buatku bahagia. Kok mirip Kadit COC sekarang murek? Kebetulan aku Kadit AOC. Jadi ya itu yang Kadit COC emang orang lain. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku. Itu lagu judulnya apa, Dit? Coba yang tahu kasih tahu yang lain guys. Di sini guys, di TikTok guys. Kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku, untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Guys, kalian mau tahu satu fun fact mengejutkan gak guys? Ya Pak. Kita lihat guys, satu fun fact mengejutkan guys. Kita guys. Fun fact mengejutkan guys, tapi like-nya harus 100M dulu guys. Like-nya harus 100M dulu guys, like-nya guys. Nggak masuk like-nya 100M. Enggak guys, bercanda guys, nggak harus 100M. Jadi lagu ini ya udah lah, nggak apa-apa ya. Jadi lagu barusan tuh kenapa tadi kan aku dari awal kan lagunya Juicy Lucy ya, terus tiba-tiba lagu yang lain itu bukan Juicy Lucy. Fun fact-nya adalah ini tuh lagu ketika aku di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah sih, ketika aku memulai Butterfly era guys. Tapi udah lama guys, udah 3 tahun yang lalu lah. Udah gitu guys ya, itu aja ya. Terima kasih, lanjut aja guys. Walaupun udah lama tuh, tapi kalau dengerin lagunya masih bisa dirasakan lah, bisa dibilang seperti itu guys. Gitu ya, gitu aja guys ya. Jangan dulu jarak kita, tak ingin akhirnya menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, kau rasakan. Nah, gimana solo? Sebenarnya kemarin tuh ini fun fact lagi guys ya. Ini tapi funnya fun banget. Saya patah di lagu nih. Jadi kemarin pas aku ke Solo tuh kan pesertanya kebanyakan dari pondok kan. Pondok apa namanya? Pondok. Aduh aku lupa namanya. Becky namanya, dari Sragen tuh kan. Dan banyak lah, dari cowoknya juga banyak, ceweknya juga banyak. Terus juga ada dari non pondok situ. Paling juga teman-teman dari Addiction juga ya, karena pada moto-motoin saya. Hehe, terima kasih. Tapi intinya adalah kemarin tuh anak-anak pondoknya tuh sangat apa ya guys, sangat ramah lah guys, sangat ramah. Terus apa ya guys, mau belajar lah bisa dibilang gitu. Dan itu tuh adalah bisa dibilang dari 10 event offline-ku, 10 atau mungkin lebih ya, itu tuh adalah event offline setelah COC ya. Ini event offline setelah COC ya, karena aku juga sebelum COC juga pernah ada event offline yang setelah COC. Itu adalah kemarin event yang event yang tidak ada teriakan-teriakan guys. Kalian tahu lah maksudku ya, event yang ada teriakan-teriakan orang-orang yang menonton tuh kalian tahu lah ya maksudnya ya. Jadi kemarin tuh adalah event pertama gitu, dan ya aku dibilang senang atau enggak ya senang-senang aja gitu, karena jadi ngerasa kayak wah emang bener-bener pada dengerin gitu kan. Dan bukan karena siapa yang datang gitu, karena mereka juga pengen dengerin apa yang bakal disampaikan gitu kan dari yang di depan gitu. Kayak bener-bener mereka tuh dengerin dari awal. Terus aku juga ngelihat ada anak-anak kelas 9 atau kelas 10 gitu, karena aku sempat ngobrol juga sama beberapa dari mereka, kayaknya kelas 9-10 gitu. Mereka tuh sampai bawa buku buat nyatet gitu yang diomongin gitu. Jadi kayak bener-bener pengen belajar gitu mereka. Dan apa sih namanya, aduh aku bingung. Keren lah tuh. Jadi aku ngerasa kayak wah ini kayaknya aku harus
aku jadi ke pressure gitu guys. Aku jadi ke pressure karena mereka semua megang buku sama bullpen. Ini yang keluar dari mulutku jangan-jangan salah gitu kan, aku takut salah gitu karena mereka tuh udah ready gitu kan, mata melihat aku bullpen di buku gitu kan, nah apa ini yang mau ditulisnya, ready gitu kan, aku jadi takut salah ngomong aku. Jaga dulu jarak kita, tak ingin akhirnya. Kak mau vote bar lagi dong. Ini siapa? Emang kita pernah vote bar di mana? Cie apa tiba-tiba cie rek? Saya stop Juicy Lucy nih rek, ganti-ganti sumpah. Bosen kok sih nonton gitu. Teng di balik. Bentar guys, ini ada pik-pikan yang seru nih guys. Jadi ini game kedua dari match antara EVOS melawan BTR melawan Bigetron. Dari sisi Bigetron mereka mendapatkan kembali dari Wan dan juga Zuxinnya. Kemudian tadi yang Suyo dipegang oleh Albert sekarang berada di tangan Anafel guys. Dan di 3 pick pertama dari EVOS mereka tetap priority pick di Harit buat gold lane-nya buat Erlan. Dan ada Lukas tapi masih agak cheese pick apakah dia dipegang Albert atau dipegang dari XP lane-nya Natko. Terus dari Swallow ini langsung pegang ke Valentina. Nih sejujurnya aku nggak tahu Valentina ini bakalan dipakai untuk nge-copy ultinya siapa, karena kalau ulti Suyo agak kurang. Kalau ulti Zuxin juga apakah bisa ke copy juga skill 2 Zuxinnya gitu kan. Tapi ini karena kita masih baru 3 pick pertama, kita masih belum tahu 2 hero selanjutnya apa, kita bisa nunggu aja. Terus dari sisi Bigetron, ternyata mereka nge-ban ke arah editnya guys. Edit dari Natko tadi di-ban. Terus dari kiri, Voveusnya Luke juga di-ban. Jadi XP lane-nya yang di game 1 kemarin yang sebelumnya tadi sama-sama di-ban. Terus Kalea-nya juga di-ban guys. Jadi tidak ada Kalea di antara 2 tim pada game kedua kali ini. Gitu guys. Terus dari Bigetron ternyata tadi di 3 ban pertama mereka agak nge-close, nge-ban, nge-restrict Albertnya karena Fanny, Joy, Hayabusa di-ban semua guys. Gitu guys. Jadi teman-teman yang lagi nonton MPL bisa sambil kita ngobrol komentator gini guys. Dari kiri, ternyata Albert yang bakal memegang Lukasnya. Dan Natko-nya pakai badang. Roamer dari EVOS-nya memakai high loss untuk badan guys. Better atau EVOS? Belum. Nih Anafel, ini yang belum apa ya? Ini yang belum, XP lane-nya belum nih. Kalau aku sih lihat ada Harit, Lukas, badang gini, aku pick Cici sih guys. Buat XP-nya Bigetron ya. Cici atau Cici sih. Kalau Khalid takutnya bakal di copy buat Valen. Cici sih guys, aku guys. Bener kan? Analis gitu, analis saya analis mereka pick Cici. Udah langsung ya buat tim EVOS, RRQ atau Onyx atau Bigetron Alter Ego, bisa langsung ya rekrut saya untuk jadi analis tim kalian karena ini sangat jago. Ini bisa membuat tim kalian menang gitu ya. Ya buat RRQ, buat Onyx juga kalau pengen menang bisa langsung ya analis, di sini ada satu ini. Jadi buat Bang tadi yang record aku nebak Bigetron pick Cici itu bisa ya, masukin ya ke TikTok ya, ramein ya, oke? Nanti aku repost kalau ada yang bisa ya, kalau ada yang record ya maksudnya.
Aku kalau nge apa namanya predik XP-nya bakal pick apa, aku bisa guys. XP atau roam itu aku masih bisa karena aku kalau main biasanya ngambil role itu. Kalau apa predik marksman atau mage agak susah guys. Aku bukan usernya mid lane dan juga gold lane. Begitu guys. Bantu tim Navi aja deh. Wah boleh tuh guys. Katanya Navi born to win kan. Boleh tuh guys. Rekrut saya. Bisa. Tapi ini sih kayaknya part time job sih. udah stop banyak omong. Dit, aku baca novel terus bayanganku yang cowoknya itu kamu, judulnya Cinta di Langit Qatar. Baik. Masih coba saling menguasai ya di area rivernya. Sementara kalau melihat dari set talent emblemnya Cara wis pateni iki suarane MPL.